Kembali lagi di The Politician. Tahu nggak sih salah satu syarat jadi politisi tidak hanya kuat dalam pikiran ataupun adu gagasan, tapi juga harus kuat dalam fisik atau jasmani. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu politisi yang sudah begitu banyak melalui rintangan di politik, yang menjadi Ketua DPW Jawa Barat dari Partai Nasdem dan juga Wakil Ketua Komisi 2. Siapa lagi kalau bukan Saan Mustofa. Nah, pagi Kang Saan. Pagi Mas Rio. Ini kita bawa sepeda nih. Kita juga lihat banyak teman-teman kayaknya mau ikut sepedaan. Sebenarnya ada agenda apa sih hari ini? Ya, saya punya banyak agenda sepeda ya. Ada rutin, reguler, Saan Mustofa Touring Bike. Dan ada sepeda awal tahun atau akhir tahun. Nah, hari ini kita akan mengawali sepeda awal tahun. Jadi ini dengan komunitas yang ada di Kerawang, Purwakarta, dan juga di Bekasi. Nah, ini kan kalau kita lihat usianya kayaknya beragam nih Kang. Kang Saan sendiri kan kalau nggak salah sudah 50-an gitu ya. 54 saya. 54 sekarang kan, tapi masih sepedaan, ini cuaca juga nggak teratur kayak gini. Ini kira-kira kita bakal sepedaan berapa kilo biasanya? 30 sampai 35 kilo. 35 kiloan ya? 25 kilo. Itu rutin setiap minggu? Kalau setiap minggu saya biasanya pakai road bike ya. Oh, pakai road bike. Itu 50 kiloan. Itu dalam waktu 2 jaman lah ya. Kalau gitu saya izin ikut kegiatannya seharian ya? Kita bareng. Kita bareng ya? Oke, kita ikutin. Ayo, kita mulai. Nah, oke. Nah, ini karena udah di jalan raya, saya harus pakai helm nih biar lebih aman. Nah, Kang Saan, ini kan kita tadi udah lumayan nih. Jujur aja capek sih. Oh iya. Buat saya sih capek sih ini. Karena Ini udah 20 kilo lebihan. ini baru 20 kilo? Iya, Dari 20 total kilo. 30 kiloan lah ya. Jujur kalau buat saya ini udah capek banget 20 kiloan. Tapi lihat Kang Saan, masih aman aja kayak gini ya. Ya, karena sudah terbiasa saja. Kan? Udah terbiasa. Nah, Kang, ini kan salah satunya agenda yang biasa Kang Saan kan sepedaan. Iya. Apa sih yang sebenarnya pengen dituju dengan sepedaan di dapilnya Kang Saan di Karawang tuh? Yang pertama sebagai sarana komunikasi ya. Karena banyak sekali ya konstituen, banyak sekali komunitas-komunitas sepeda yang ada di Kerawang. Oh, oke. Sejak saya gabung dengan mereka dulu masih puluhan, sekarang sudah ratusan komunitas. Kan? Dan ini tentu harus terus saya jaga ya, kebersamaannya, silaturahminya. Nah, yang kedua, saya sepeda juga dalam rangka gaya hidup sehat. Oke. Gaya hidup sehat itu penting karena banyak sekali di daerah-daerah itu akses terhadap kesehatan juga kan agak kurang. Nah, penyakit-penyakit bawaan yang degeneratif itu kayak gula, jantung, terus stroke itu kan banyak sekali kan. Iya. Dan itu kan tentu kalau kena buat keluarga dan sebagainya juga. Dan Kang Saan emang nggak merokok juga dari muda ya? Nah, saya ingin mengajak masyarakat itu untuk gaya hidup sehat. Salah satunya melalui sepeda. Oke. Nah, yang ketiga, saya juga punya semangat untuk mengkampanyekan udara bersih. Oke. Yang keempatnya lingkungan lah ya. Iya. Ya, jadi menjaga lingkungan. Sepeda ini kan olahraga yang ramah lingkungan. Nah, betul. Mengkampanyekan sebagai tanggung jawab jadi politisi juga gitu ya. Kan, gitu loh. Jadi biar bisa diikuti oleh masyarakat. Dan makanya saya berusaha menjaganya. Nah, menjaganya dan memperluas terus kan gitu loh. Saya ingin suatu ketika ada bike to work, bike to school kan. Oke. Bahkan dalam suatu ketika ada yang namanya kebijakan pemerintah daerah maupun pusat itu misalnya dalam seminggu sehari bersepeda misalnya ke kantor, aktivitas. Karena kalau kita ingat itu baru bisa berlaku di kota-kota besar aja kota besar ya. Kalau misalkan di kota-kota kecil itu belum bisa berjalan. Iya. Bahas tadi di awal adalah gimana jadi politisi itu memang harus tangguh gitu ya. Secara jasmani fisik ini juga sudah bisa terlihat dari Kang Saan. Secara karir politik juga kita bisa lihat Kang Saan pernah dari Partai Demokrat yang sekarang ada di Nasdem gitu. Apa yang sebenarnya ada tantangan-tantangannya seperti apa sih Kang waktu itu? Ya kan gini ya, ada suasana politik lah ya dari sisi kalau dari sisi formal politiknya saya nggak ada masalah. Saat itu saya tetap anggota DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi waktu itu, wakil Sekjen juga kan. Tapi kan ada suasana kebatinan lah ya yang itu nggak nyaman, gitu kan, nggak nyaman.
di satu sisi dianggap meninggalkan, di Ya. satu sisi dicurigai juga kan. Ya. Nah daripada kita ada dalam suasana politik yang tidak enak dari hati, enak juga dari udah nggak hati enak ya, ya. itu ya lebih baik kita yang mengalah. Oke, Ya saya berusaha mengalah kan gitu loh. Oke. Lebih baik kita yang keluar lah kan Ya. gitu loh kan. Salah satunya yang Kang Saan lakukan pada tahun 2015, Itu saya maju pilkada. maju pilkada, Dan tapi tidak saya- dengan Demokrat pada saat itu ya. Karena saya yakin partai saya nggak akan dukung saya kan Oke, gitu waktu iya, itu. iya. Jadi Itu salah satu. itu salah satu ya, daripada lebih baik saya mengalah kan. Ya. Daripada mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di situ Ya, kan gitu loh. benar. Dengan kehadiran saya kan. Iya, iya, iya. Itu aja gitu. Itu kan. aja ya. Baru Dan pada memang ada akhirnya. resiko misalnya, tapi ya nggak ada masalah. Oke, Akhirnya saya berlabuh di Nasdem kan Ya. 2015 itu. iya. 2016 awal lah formalnya saya menjadi ketua DPW. Ya. Nah, itu kan seperti yang tadi bilang artinya ada ketangguhan sebagai politisi juga gitu ya. Nah, tapi ketika kemudian maju jadi caleg lagi dari Partai Nasdem kemarin 2019 lah ya. Menemukan tantangan nggak sih sebagai politisi yang pindah partai? Sebagian besar mengingat Saan Mustafa waktu itu ya. Ya. Jadi misalnya karena tidak semua tahu ya, saya Ya. sudah ke Partai Nasdem, misalnya cerita mereka ketika pemilu kan saya nyari nama Akang katanya kan Ah, gitu loh kan, ah. di kertas suara. Tapi Tapi nggak nggak ada. ada katanya kan. Akhirnya soal coblos partainya aja Iya. katanya kan. Nah, dia nggak tahu tuh kan Iya. bahwa saya nyarinya memang di partai lama saya kan gitu. Jadi dia nggak akan temu. Oke. Nah, kan kalau kita kaitkan dengan sidang yang sedang berjalan tentang sistem proporsional tertutup dan terbuka ini kan. Ya. Kalau dari Kang Saan sendiri sebagai anggota legislatif, anggota dewan yang sudah bertahun-tahun berkiprah di DPR gitu ya, kira-kira akan merasa dampaknya sangat signifikan tidak dengan perubahan sistem itu? Iya, sangat signifikan ya. Sangat signifikan ya? Karena kita kembali setback ya, Hmm. mundur ya, Ya. mundur jauh. Ya. Di saat sistem proporsional terbuka yang dalam pandangan saya ini yang relatif ideal ya dalam konteks Indonesia, Hmm. dia merepresentasikan partai dan juga merepresentasikan konstituen Ya. di sebuah daerah pemilihannya. Hmm. Jadi anggota DPR itu nggak bisa hanya merepresentasikan partai saja, Ya. tertutup, juga tidak bisa merepresentasikan konstituen saja kayak distrik, dan kita merepresentasikan dua kepentingan, Iya. partai dan konstituen. Oke. Nah, dalam konteks Indonesia ini ideal. Artinya partai tetap punya peran untuk bisa mengontrol, mengawasi, Iya. tapi si anggota juga punya tanggung jawab politik dengan Kesadaran konstituen. juga ya. Nah, jadi dan si konstituen juga dihadapkan pada pilihan-pilihan rasional. Iya. Karena dia juga berhak untuk mendapatkan waktu yang terbaiknya. Iya. Kan gitu loh kan. Salah Jadi satu dikenal. kekhawatirannya kalau misalkan partai yang memilih bisa saja, benar nggak kalau misalnya saya bilang bahwa bisa saja kegiatan-kegiatan seperti ini tidak ada gitu. Oh ya nggak akan ada lagi. Kembali ke zaman kayak dulu. Nggak ada lagi politisi yang berusaha ingin dekat dengan Konstituennya. Oke. Karena orientasi politisinya bukan ke konstituen, Iya. bukan ke pemilih, Iya. tapi ke atas, ke elit ya. Iya. Dia berusaha untuk terus dekat dengan elit. Iya. Tapi dia jauh dengan Benar. pemilih. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang Kang Saan juga perjuangkan ketika jadi aktivis gitu ya. Iya. Nah, ini optimis tidak? Kemudian kita tidak melangkahi persidangan yang sedang berlangsung gitu ya. Tapi kalau dari pandangan Kang Saan sebagai mantan aktivis dan juga sekarang sebagai politisi, cukup optimis tidak untuk sistem pemilu itu akan bertahan di sistem proporsional terbuka? Saya sih termasuk yang optimis ya. Oke, nah itu kita masih menunggu nantinya bagaimana persidangan yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kalau dari Kang Saan dan Partai Nasdem dan 7 partai lainnya sih Iya. sepakat semua ya Kang? Dia Ya? sepakat semua. Oke, kita tunggu bagaimana nanti hasilnya. Kalau sekarang kita fokus sepedaan dulu deh, kalau saya Iya. udah mulai capek soalnya. Tapi Aryo tuh masuk luar biasa loh. Oh gitu. Baru sepeda udah 30 kilo tanpa jeda ya, tanpa berhenti. Itu istilah Sunda tuh ngos-ngosan. Kalau bukan karena Kang Mantap. Saan, saya juga nggak bakal bangun pagi nih kayak gini-gini. Mantap itu ya, nggak ngos-ngosan. Dadah. Nah. Ya dia harus jelas, tegas posisinya penyelenggara, ya Fokus pada itu. fokus pada Tidak ikut berpolitik. tidak ikut berpolitik dan tidak ikut berwacana. Tidak kan ikut gitu. berwacana. Jadi, Nah, kita
biasa kita kalau misalnya mengawali kegiatan itu panjang, biasa lah kalau politisi kan pasti banyak yang nyamperin, terus banyak tempat yang akan dikunjungi. Nah kita sekarang lagi di Kerawang, makan makanan khas Kerawang, soto gempol ya Kang ya? Ya, soto gempol. Soto gempol. Nah Kang Saan ini favorit, makan dari kecil, makanan favorit atau gimana nih? Ini sejak tahun 90-an ya. 90-an. 90-an awal saya makan soto gempol. Karena ini soto gempol ini ada sejak tahun 1970 dan ini turun temurun. Jadi makanannya simple, ya terus tidak perlu banyak teman-temannya ya, simple dan rasanya oke lah. Ini makanan pasti disamperin kalau Kang Saan balik ke dapil. Balik ke dapil. Gitu Dan ya? ini kalau kita mau buru-buru. Jadi kalau kita mau buru-buru balik ke dapil, dikejar ditunggu konstituen. Nah, tapi kita harus makan dulu karena kalau enggak bisa laba sampai malam kan. Nah, jadi kita Tapi kenyangin dong ya. Kenyangin dulu sini. Kita coba ya Kang ya, kita icipin coba. dulu ya. Rasanya nih. Ini kayak soto Betawi juga sebenarnya Kayak soto Kang. Betawi. Kayak soto Betawi tapi beda. Saya sering soto Betawi ya. enak. Sebelumnya kita bahas soal isu-isu yang di Komisi 2. Tahun politik udah berjalan nih sekarang. Kalau misalkan kalau saya pantau di Komisi 2 rapat dengan KPU yang terbaru nih, Kang Saan di dalam rapat ngasih statement yang cukup keras ke KPU gitu ya. Katanya KPU untuk yang tahun ini seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan diskursus lebih banyak di publik. Sebelum dijawab, saya tunjukkan dulu. Ini cuplikan pernyataan Kang Saan di Komisi 2 DPR, rapat kerja bersama dengan KPU, Mendagri, dan juga Bawaslu. Jangan juga justru ketidakpastian atau polemik itu muncul dari penyelenggara. Jadi munculnya ketidakpastian terhadap semua berbagai aturan itu datang dari penyelenggara yang seharusnya fokus bagaimana tahapan demi tahapan pemilu itu dikerjakan secara profesional dan orang yang akan terdampaknya juga mendapatkan kepastian. Tidak ragu gitu loh. Nah, kalau ketidakpastian datang dari penyelenggara kan repot. Ya, saya di Komisi 2 udah lama ya, bukan hanya periode ini. Betul. Periode sebelumnya juga di Komisi 2. Bahkan di periode pertama, saya juga sempat BKO di Komisi 2 ketika mau pemilihan komisioner KPU untuk pemilu 2014. Bahkan saya juga ikut di Pansus RUU Undang-Undang Pemilu ya. Sepanjang yang saya tahu, belum pernah ada di KPU sebagai penyelenggara itu dia menjadi pemantik diskursus tentang isu-isu yang sensitif buat partai dan juga sensitif buat DPR. Begitu juga dengan masyarakat gitu ya, pada akhirnya menimbulkan bola panas juga. Misalnya gini, sebelumnya mereka fokus sebagai penyelenggara saja, dan mereka sadar betul posisinya bahwa mereka itu adalah pelaksana undang-undang. Nah, karena sadar dalam posisi pelaksana undang-undang, mereka tidak pernah membuat sebuah statement-statement yang bisa membuat orang lain tergerak untuk bereaksi. Nah, yang sekarang saya ikuti gitu ya. Misalnya pertama mengeluarkan statement tentang pilkada kemungkinan di bulan September. Padahal undang-undang pilkadanya jelas-jelas mengatakan bahwa pilkada itu pada bulan November 2024. Kalau misalnya digeser ke September, harus merubah undang-undang pilkada juga. Bahkan sudah disepakati tanggal 27 November 2024. Itu satu. Dan yang mengatakan juga Ketua KPU. Itu juga menimbulkan persoalan. Yang kedua, yang terbaru, soal mereka mengeluarkan statement Ketua KPU berspekulasi peluang kembali ke pemilu sistem proporsional tertutup. Seperti Orde Baru. Kayak seperti Orde Baru. Padahal undang-undang ini lagi di GR, lagi proses.
sidang untuk menghadirkan pihak terkait aja belum, tapi dia sudah berspekulasi, seakan-akan menggiring opini. Nah ini yang membuat reaksi yang luar biasa dari parpol, dari DPR, bahkan dari masyarakat. Para aktivis penggiat pemilu semua bereaksi. Iya, sampai datang ke Komisi 2. Datang ke Komisi 2 untuk tetap memberikan dukungan terhadap sistem proporsional terbuka. Kan? Jadi hal-hal yang tidak perlu, yang seharusnya dia concern di soal-soal tahapan-tahapan pemilu dia proporsional yang akan berjalan, yang sudah dan akan berjalan, tapi mereka buat gaduh sendiri, yang itu akan mengganggu fokus dan kinerja mereka. Betul. Apalagi masih banyak PR yang belum selesai juga, gitu kan ya. Nah, itulah yang membuat tidak hanya saya, hampir mayoritas bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua KPU. Kalau dilihat dari penyelenggara pemilunya sendiri, let's say KPU lah gitu, sampai pada akhirnya kemarin Kang Saan memberikan kritik keras begitu di Komisi 2. Emang itu tidak terlihat di komisioner atau penyelenggara pemilu yang lama gitu, sehingga ini kayaknya sesuatu yang baru yang perlu diberi kritik keras oleh Kang Saan? Tidak pernah. Jadi KPU yang sebelumnya tidak pernah berwacana khususnya terkait dengan soal undang-undang. Saya tidak menemukan lah ya. Setidaknya saya tidak menemukan. Jadi tidak menemukan penyelenggara itu berwacana terkait dengan hal-hal yang sifatnya ada dalam undang-undang. Jadi kecuali ketika misalnya pembahasan mereka dilibatkan, ya mereka berpandangan. Tapi dia berstatement ke publik, membuat diskursus gitu, itu belum pernah. Jadi baru kali ini yang saya temukan kan gitu loh. Kalaupun ada pasti di dalam ruang tertutup juga, ruang tertutup, bersama dengan Komisi 2 gitu. Disampaikan Komisi 2 dan nggak disampaikan ke publik mereka. Jadi nggak pernah disampaikan secara sengaja ke publik, yang itu menimbulkan reaksi polemik. Dan menurut saya itu menjadi tidak sehat dan mengganggu juga proses profesionalisme dia sebagai penyelenggara. Dari Komisi 2 sendiri sebenarnya ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan nggak sih, Kang Saan? Kan ada dua isu ya. Pertama terkait dengan statement Ketua KPU terkait dengan sistem pemilu yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah dibuat kesimpulannya kan, dan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka statementnya. Nanti sambil nunggu apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah yang kedua terkait dengan laporan dari masyarakat sipil peduli pemilu, kawal pemilu bersih. Nah mereka sudah menyampaikan terkait dengan soal verifikasi faktual terkait dengan tahapan yang sebelumnya yang diduga ada kecurangan. Dan Komisi 2 pasti akan tindak lanjuti. Komisi 2 sedang merencanakan nanti di rapat internal untuk membentuk yang namanya panja sebagai tindak lanjut dari laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan hal itu. Terakhir nih Kang Saan, ini saya mau nanyain soal pendapatnya Kang Saan. Kalau tadi Kang Saan bilang ini cukup penting, bahwa belum melihat hal-hal yang seperti ini di komisioner atau penyelenggara pemilu sebelumnya. Kalau menurut Kang Saan pribadi, apa sih yang sebenarnya pengen ditujukan oleh penyelenggara pemilu yang sekarang? Kenapa ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya? Ya saya merasa, ya dalam tanda kutip ada kegenitan lah ya. Ada kegenitan gitu. Mungkin dia belum istilah Sunda belum ajek nih. Bahwa yang namanya dia tuh di sini loh kok. Iya. Ini ya. Jadi masih ingin berwacana gitu loh. Masih ingin menunjukkan mungkin intelektualitasnya ini. Jadi bahwa dia harusnya menempatkan bahwa posisi dia tuh harus tegas, jelas. Bahwa posisi saya ini penyelenggara. Apapun ya aturan mainnya, apapun payung hukumnya tetap harus dijalankan. Itu mau rumit, mau ringan, tetap harus dijalankan. Jadi jangan mengambil posisi, kalau pemilu sistem tertutup kan kerjaan saya ringan, beban saya lebih kecil kan gitu. Nah itu jangan. Apapun yang diamanatkan oleh undang-undang, ya dia laksanakan. Ya dia harus jelas, tegas posisi dia penyelenggara
ya Fokus pada itu. fokus pada Tidak ikut berpolitik. tidak ikut berpolitik dan tidak ikut berwacana kan Tidak ikut gitu. berwacana. Jadi dia tadi bahwa dia dipilih oleh DPR banyak hal, tapi menunjukkan kemandirian, Iya. independensi itu penting. Iya. Apalagi amanah undang-undang dasar kan KPU lembaga yang mandiri Iya. dan harus diisi oleh orang-orang mandiri, Betul. orang-orang yang punya integritas, terutama terkait dengan soal aturan main Ya. pemilu. Soal-soal di aturan aja misalnya banyak masalah, apalagi nanti teknis nih ya dia. Teknisnya, ya. Hal-hal kecil nanti itu akan lebih kompleks lagi kan Oke. gitu. Oke. Mudah-mudahan Kang Saan orang Kerawang. Fight lagi. Orang sini. Betul, beliau orang sini, orang Kerawang, bisa memperjuangkan orang Kerawang sejahtera semuanya. Sejahtera semua. NKRI harga mati, beliau jadi gubernur Jawa Barat. Nah, tar dulu nih, mumpung ketemu sama wakil rakyatnya nih, kan lama nggak ketemu juga pasti. Kira-kira harapannya apa sih sama Kang Saan tuh sebagai wakilnya ibu-ibu nih? Ya semoga Bapak untuk kedepannya maju dan terpilih lagi. Sebagai apa nih? Ya sebagai ketua apa sih kalau DPR ini langsung ke atas ya Pak? DPR RI, iya. Kalau misalnya rencananya mau naik sebagai gubernur, Amin. Sangat setuju. Sangat setuju Suki. Mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah beliau, Amin. yang mencintai rakyatnya gitu ya. Daerah Kerawang, nomor 1 Jawa Barat. Beliau. SMA Negeri Gandok, nomor 1. oh gitu Kang ya? SMA Negeri Gandok ya? Iya, nanti kalau misalkan udah jadi gubernur, pasti Bapak ke bawah juga jangan sampai ini ya Pak ya. Iya, insya Allah. Tetap yang di Tetap ya. bawah. Iya. Artinya, Untuk daerah rakyat. oke, sebagai putra Karawang kan selama ini udah mewakili ibu-ibu nih. Berarti kalau misalnya saya tanyain, Kang Saan ini sering banget turun nemuin ibu-ibu berarti? Alhamdulillah. Gitu ya? Berarti punya program. nggak kayak cuman politisi yang udah kepilih terus jarang ke dapil gitu nggak ya? Enggak. Gitu ya, ingat sama rakyat ya, ingat sama rakyat beliau. Beliau ingat dengan rakyat, insya Allah mau memperjuangkan rakyatnya, insya Allah. Mudah-mudahan beliau jadi pemimpin yang amanah, Amanah. bisa memperjuangkan rakyatnya, semuanya serba murah. Cari kerjaan gampang. Cari kerjaan gampang. Cari kerjaan gampang masyarakat gitu. Oke. Terjamin. Harga-harga murah gitu. Nah Kang, ini kita bicara soal masyarakat yang ada di daerahnya Kang Saan nih, putra kebanggaan Kerawang gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita tanyain apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan buat mereka gitu, yang sebenarnya selama kurang lebih 10 tahun menjadi anggota DPR dari dapil sini, itu kebutuhan mereka tuh apa sebenarnya? Yang pertama ya soal pendidikan ya. Saya pernah ya dulu mengalami situasi yang sulit sekolah itu kan. Jadi nggak punya seragam, nggak punya sepatu, SD nyeker sampai lulus gitu. SMP, SMA susah lah. Kan. Karena memang problem itu. Nah makanya salah satu hal yang ketika saya jadi anggota DPR di tengah segala keterbatasan sebagai anggota DPR, pertama yang saya lakukan itu kan saya punya program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu untuk masuk sekolah di perguruan tinggi apapun ya, swasta atau apa. Artinya memang karena sudah merasakan dulu ya. sebagai masyarakat asli sulit soal pendidikan, itu yang kemudian ditaruh. Itu satu. Yang kedua kesehatan. Itu kita juga bisa merasakan ya suasana terutama untuk di daerah-daerah perkampungan, daerah-daerah pedesaan yang jauh dari kota. Walaupun misalnya kita ada BPJS, terus juga misalnya di kesehatannya sudah gratis, tapi transportasinya itu kan masih cukup mahal. Ya. Sehingga orang daripada untuk berobat, transportasi mahal lebih baik buat beli beras. Dari beras aja, oke. Yang ketiga ya soal pekerjaan, lapangan pekerjaan kan. Bahwa memang di Kerawang tumbuh industrialisasi ya luar biasa. Tapi itu kan industri yang high tech. Ya. Yang tidak dirasakan langsung. Dia juga tidak sih. dirasakan langsung oleh Masyarakat Kerawang. Tapi kan industri-industri yang padat karya yang bisa menampung lulusan-lulusan SMP ke bawah ya, lulusan SD
dan itu juga kadang mayoritas dari kaum perempuan, ini kan pada pindah. Ya. Pindah ke Jawa Tengah gitu kan, kayak gitu. Mencari pekerjaan itu Mencari gitu kan. pekerjaan, karena di sana lebih murah. Oke. UMK-nya, Iya. sementara di sini mahal, mereka nggak sanggup. Iya. Tapi yang korban kan orang Kerawang juga, Iya. karena rata-rata kalau yang industri dengan teknologi yang tinggi itu kan datang dari semua daerah, tidak hanya orang Kerawang. Dia nyerap dari berbagai daerah, yang penting sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan, tidak peduli asalnya dari mana. Tapi kalau yang padat karya kayak tekstil yang kecil-kecil ya, yang padat karya yang menampung tenaga kerja bawah, itu ya dengan UMK tinggi mereka nggak sanggup. Ya mereka akhirnya pergi ke Jawa Tengah. Itu pergi ke Batang kayak gitu. Teman saya juga sudah diberikan beasiswa, ada merasakan ininya Pak, manfaatnya teman saya yang di Rengas Dengklok. Beasiswa itu ya. Beasiswa dari Bapak, dari semester 1 sampai kemarin Sampai selesai. wisuda. Oke. Ya, Nah, bisa ya Pak ya? kalau gitu nih Bapak Ibu saya tanyain, jawabnya harus kompak. Tadi kata Kang Saan soal pendidikan, soal kesehatan, sama soal lapangan kerja katanya udah lebih baik di Kerawang. Jawabnya bareng-bareng ya, ini kompak nih harus nih. Jadi apa yang dikatakan Kang Saan soal kesehatan, pendidikan, lapangan kerja lebih mudah apa nggak sekarang? Kalau untuk kesehatan, alhamdulillah ya dimudahkan gitu. Cuman kalau untuk lapangan kerja masih banyak. Kerawang itu masih ada sebagian masih Ada yang sulit sebagian untuk mencari. Ini ada yang sebagian masih tetap nganggur gitu, tapi ada sebagian juga udah dibantu. Kebanyakannya itu dari Jawa. Kebanyakan dari luar. Jawa. Nah, yang Kerawangnya tersisihkan. Dari luar terus kebanyakannya. Kebanyakan Jawa yang mayoritasnya ya. Mayoritasnya ya. Mudah-mudahan Kang Saan orang Kerawang. Fight lagi. Orang sini. Betul, beliau orang sini, orang Kerawang, bisa memperjuangkan orang Kerawang sejahtera semuanya. Sejahtera semua. NKRI harga mati, beliau jadi gubernur Jawa Barat. Allahu Akbar. Enggak tuh Kang, dapat restu dari masyarakatnya Bang. Gimana? Tetap semangat. Ya, saya itu prinsipnya politik tuh ngalir aja, dijalanin aja. Selama niatnya baik ya, niatnya untuk kemaslahatan bersama ya kita jalanin. Oke. Itu pernyataan dari Kang Saan. Silakan ibu-ibu, Kang Saan dilanjutin foto-fotonya Bapak-bapak. Dari pemilu ke pemilu suaranya tidak terlalu signifikan. Pemilih loyal anggota DPR tertentu gitu kan. Tapi mereka ya datang senang hiburan aja. Ya saya sendiri nyediain ruang buat siapa aja gitu. Oke. Saya dengan Kang Saan ini berteman sejak zaman kuliah. Saya kuliah di Jogja, Kang Saan kuliah di Bandung. Kalau kita dulu ada gerakan mahasiswa, pasti bareng-bareng. Kalau gerakannya di Bandung, saya berangkat dari Jogja ke Bandung. Kita berkumpul di sana. Giliran bekerja di Jogja, Kang Saan datang ke Jogja, 50 rumah saya. Nah, ini kita tadi udah lihat gimana yang namanya Saan Mustofa Cup. Di mana Kang ini Kang? Di Tegalwaru. Tegalwaru. Ini salah satu ruang bagi Kang Saan untuk kemudian menyampaikan aspirasinya buat masyarakat bisa ke Kang Saan, dan ini juga jadi tempat yang pas lah buat nyambung ke masyarakat gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa harus voli Kang? Ya pertama tadi dari sisi populer, voli relatif populer di kampung-kampung. Itu satu. Yang kedua dari sisi keamanan juga relatif terkendali. Yang ketiga tidak sepanatik bola. Sepak bola. Sepak gitu bola. Ya. Apalagi dia olahraganya terpisah dia gitu ya. terpisah. Nah dia lebih kepada sifatnya hiburan juga. Oke. Jadi Nah, ini hiburan. kalau kita tanyain Saan Mustofa Cup ini udah Kang Saan bikin dari tahun berapa? Saya sejak terjun ke politik
Saan Mustafa udah saya lakukan. Berarti ini Ini udah yang kesekian puluh kali saya bikin. sekian puluh kali. Ini olahraganya populer aja atau Kang Saan juga sebenarnya main juga? Saya dulu main waktu SD, Waktu SD. SMP. Tapi nggak lanjut nggak lagi lanjut. Jadi saya melakukan event olahraga 2 lah. Oke. Voli sama sepeda. Oke. Kalau ada yang bilang bahwa jangan menyatukan politik dan olahraga, tapi ini kan jadi ruangnya Kang Saan. Pendapatnya Kang Saan gimana? Justru ini saya jadi ruang untuk saya berkomunikasi. Berkomunikasi dengan konstituen saya, membangun hubungan baik dengan konstituen saya di tengah keterbatasan waktu sehari-hari, Kesibukan sehari-hari lah ya. sehari-hari kita nggak bisa menyambangi satu persatu ke kampung-kampung. Tetap itu dilakukan, tapi kan ruangnya sangat terbatas. Ya. Tapi kita harus ada media yang lebih efisien lagi kan itu. Nah, salah satunya ini. Oke. Setelah bertahun-tahun mengadakan Saan Mustafa Cup di Jabar lah ya, antusiasnya cukup baik. Untuknya luar biasa ini deh. Di kampung-kampung ini daerah selatan, paling selatan Kerawang ya. Ini luar biasa antusiasnya. Belum di daerah-daerah kayak utara, timur, itu lebih meriah lagi gitu. Biasanya mereka kalau dapat hadiah tuh biasanya dikasih berapa tuh Kang juara-juaranya? Juara-juara itu kadang ada saya cuma 10 juta diperebutkan untuk berempat, 4 tim. Ini agak lumayan. Oke. Ini 25 untuk 4 tim. Jadi juara 1, 2, 3 dan keempat. Dari track recordnya udah ada belum? Kan biasanya event olahraga yang dari tingkat paling kecil seperti ini itu menumbuhkan bibit-bibit baru buat nasional. Ada. Saya bikin juga yang memang dia bukan open, tapi untuk pembinaan, Oke. untuk mencari bibit-bibit baru. Oke. Dan dulu saya pernah waktu turnamen waktu awal-awal itu ada yang masih SD, sekarang ada udah jadi pemain nasional, Ada ya? putri ada gitu. Oke. Saya lihat pernah ikut turnamen yang saya lakukan. Oke, jadi itu kalau kita masuk ke politik bukan hanya bicara soal rapat di DPR ataupun di istana gitu, tapi ini salah satu sumber. Ya, ini untuk hiburan juga kan. Mereka terhibur dengan adanya politik. Lihat kebiasaan kan gitu kan. Oke. Jadi itu luar biasa. Antusiasnya udah cukup tinggi, kita akan nonton lagi ya. Ayo Kang Saan, kita nonton. Ya. Biasanya setahun bisa ngadain kayak gini berapa kali Kang? Sekali setahun? Saya setahun bisa lebih dari 5 kali. Oh, lebih dari 5 kali malah ya? Tapi ada yang tetap, yang piala bergilir, itu setahun sekali. Oke. Itu diadakan selama 1 bulan penuh. Gitu. Oke. Jadi pakai setengah kompetisi yang gitu. Iya. Tapi ada yang sifatnya lokal. Oke. Misalnya Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, 3 hari selesai. 3 hari selesai. Jadi kayak hari ini 2 hari selesai nih. Iya. Nah itu banyak. Oke. Jadi mereka banyak yang minta ke saya penuhi aja. Event olahraga seperti ini, kalau selama Kang Saan mengadakan ini, itu memang sangat menguntungkan untuk dalam posisi memberikan suara nantinya gitu ya? Itu sangat relatif ya. Saya pernah menikmati ada sebuah daerah yang hampir tiap tahun saya lakukan di situ. Setiap tahun saya lakukan di situ. Tapi dari pemilu ke pemilu suaranya tidak terlalu signifikan. Kalah sama daerah-daerah yang lain gitu. Nah, kenapa? Karena memang mereka yang datang itu kan kadang dari berbagai daerah ya. Nggak selalu dari aslinya. Nggak satu. Mereka juga mungkin sudah menjadi pemilih loyal partai tertentu, pemilih loyal anggota DPR tertentu gitu kan. Tapi mereka ya datang senang hiburan aja. Ya saya sendiri nyediain ruang buat siapa aja gitu. Oke. Ada event-event ini tuh sangat untung gitu bagi kami. Karena kan masyarakat kesini, apalagi Kang Saan kan mengadakan door prize ya. Kalau kayak gini sih bagus buat prospek anak-anak buat buat motivasi aja lumayan lah. Bisa sama juga buat pelaku UMKM sangat terbantu. Nah ini Pak Anies, ini ada yang kalau tadi kita muter di dapilnya Kang Saan, ini kita dengar dari masyarakat juga salah satunya yang disuarakan adalah bagaimana Kang Saan ini tidak hanya menjadi anggota DPR, tapi katanya juga mau maju di Pilgub Jabar gitu. Nah Pak Anies kan sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, ada wejangan nggak sih Pak untuk teman dekatnya gitu Pak?
Kang Saan punya semua pengalamannya. Punya jaringannya. Kemudian juga beliau berada di dalam proses pemerintahan sebagai anggota dewan sudah cukup panjang. Dan ketika memimpin, Kang Saan ini betul-betul mengedepankan kebijaksanaan, wisdom. Jadi lihat aja cara beliau mengelola aktivitas, kemudian berinteraksi dengan orang. Jadi Kang Saan punya semua modal yang dibutuhkan. Dari Kang Saan sendiri cukup optimis bahwa apa yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu, bahwa ada masalah di dalam internal sampai Kang Saan maju sebagai calon bupati namun tidak dicalonkan dari partai, itu tidak akan terjadi misalkan nanti maju di Pilgub 2024 di Jawa Barat. Insya Allah nggak akan terjadi. Nah, setelah kita boleh ikut kegiatan sepedahan, lalu kemudian ada turnamen voli juga, lalu kemudian ketemu dengan konstituennya di Karawang, sekarang saya diundang nih sama Kang Saan untuk main ke rumahnya. Tapi ada yang unik, setelah tadi saya coba datang, saya lihat ada tulisan Saan Mustafa Center, terus lagi ada acara juga kumpul-kumpul masyarakat di rumahnya. Lalu Kang Saan, terima kasih banyak nih kita boleh main ke rumahnya. Makasih sama ya. Tidak, kan kita lihat nih tadi ada masyarakat kumpul di sini. Sebenarnya apa sih Kang yang pengen ditunjukin gitu? Kenapa kalau kita lihat kan rumah harusnya kan private biasanya. Tapi ini banyak masyarakat tadi, ada yang joget-joget, ada yang ikut mancing. Itu gimana Kang? Ya memang saya dulu ini dijadikan sebagai pusat aktivitas ya. Bukan hanya sebagai tempat pribadi, tapi juga menjadi tempat publik ya. Jadi dari anak kecil juga sampai orang dewasa, dia bisa menggunakan area ini untuk melakukan berbagai kegiatan. Misalnya kalau sore ada anak kecil suka main bola dan sebagainya, juga kegiatan-kegiatan kalau ada sepedahan, semua aktivitas. Bahkan untuk anak-anak SMA di sini sering diadakan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa ya. Jadi dia di akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu mereka mengadakan aktivitas di sini dan nginep di sini. Jadi dan mereka nginep ada yang di musola, di mana. Tapi pusat aktivitas untuk latihan kepemimpinannya di sini mereka semua. Jadi ini memang dijadikan sebagai area yang tidak hanya privat, sekali lagi ini juga untuk publik. Kita juga ada TK gratis buat anak-anak, orang-orang yang kurang mampu, kita bebaskan. Di atas juga ada perpustakaan. Bahkan sebenarnya sejak 2007, saya juga punya program beasiswa buat anak tidak mampu yang ingin masuk perguruan tinggi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Tapi memang itu nggak menjadi bagian yang saya publish ya. Jadi banyak hari ini sekarang mungkin tahun ini dari semester pertama sampai mau akhir tuh ada sekitar 45-an orang yang sekitar sini. Yang sudah lulus juga banyak. Jadi memang ini kita jadikan sebagai pusat kegiatan lah orang-orang di sekitar kampung sini. Ini ada yang datang juga misalnya dari tadi para kepala desa, juga ada masyarakat-masyarakat, tidak hanya di sekitar kecamatan saya, tapi juga kadang dari seluruh yang ada di Karawang, kalau ada keperluan dan sebagainya datang ke sini. Nah Kang, karena tadi ngomongin tentang kepala desa, ini termasuk kepala desa yang mau minta tambahan jabatan nggak di sini nih? Kalau di sini, alhamdulillah sih, saya belum pernah didatangin ya oleh kepala desa di sini yang menyampaikan permintaan untuk masa jabatan tambah. Itu belum pernah. Kayak tadi nggak pernah tuh ngomong itu Pak Desa tuh kita tambah jabatan. Berarti kan? Di luar Karawang berarti ya. Jadi ngobrol biasa aja di sini kan terkait dengan program-program desa mereka. Iya. Kita boleh ke dalam Kang, kalau misalnya boleh izin supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak. Salah satunya terkait dengan jalan panjang Kang Saan di dalam dunia politik setelah 2024. Kita ikuti. Kang Saan, ini makasih kita sore-sore udah dibolehin ngopi bareng di rumahnya nih. Iya, ini kopi asli nih. Ini Kang. Oke, makasih. Siap. Luar biasa nih. Sambil angin-anginan gini ya.
Kopinya kopi pahit. Nah, Kang, jadi ini kan kita udah lihat konstituennya Kang Saan gitu ya. Masuk ke DPR, berkiprah di DPR ini sudah sejak 2009 kalau nggak salah ya. Udah jalan yang cukup panjang. Kalau kita tanyakan, ini kan pemilu juga sudah dekat gitu. Pilkada juga dilaksanakan di tahun yang sama. Ada ambisikah yang lain gitu dari Kang Saan untuk bisa mungkin berkarir di luar jalur parlemen gitu? Ya sebenarnya gini, saya selalu punya filosofinya politik itu dijalani. Ya. Tapi saya juga ada supaya posisi saya, keberadaan saya bisa jauh lebih besar memberikan manfaat. Di DPR banyak manfaatnya buat masyarakat ya, yang seperti saya pernah sampaikan. Tapi kalau saya ada di jalur lain, misalnya eksekutif, itu pasti manfaatnya untuk kebaikan masyarakat secara umum itu akan jauh lebih besar. Oke. Ada sih dalam pikiran saya gitu ya, niatan gitu. Saya untuk coba masuk di jalur eksekutif. Misalnya juga dengan sering mendengar dorongan dari teman-teman, dari rekan sejawat dan sebagainya, misalnya untuk masuk di Jawa Barat. Jadi ya proses itu saya coba jalani. Jadi sambil saya menjalani di parlemen, di legislatif, tapi seiring dengan itu proses untuk menuju di eksekutif untuk menuju pemilihan gubernur Jawa Barat, saya juga jalani. Oke, jadi itu sambil sejalan gitu ya. Sejalan. Itu kan memang tadi yang Kang Saan sebutkan bahwa jalur eksekutif menjadi salah satu tujuan gitu ya untuk bisa melayani masyarakat lebih banyak gitu kan. Iya. Kalau kita ingat di tahun 2015 kan Kang Saan juga pernah maju sebagai calon bupati gitu. Tapi pada saat itu ada di posisi kedua. Nah, ini tidak membuat kapok gitu untuk bisa naik ke tingkatan yang lebih gitu di sebagai calon gubernur, karena kita dengar-dengar bahwa calon potensial gubernur Jawa Barat. Ya, dulu saya waktu mau masuk di Pilkada Kabupaten Kerawang ya, sama sekali waktu itu saya tidak punya niatan terbesit untuk di situ. Tapi ada sebuah suasana internal di partai yang membuat situasi saya kurang nyaman gitu kan. Saya melihat bahwa pilkada ini sebagai sebuah momentum. Momentum saya untuk pamit tanpa menyakiti siapapun. Jadi nggak ada persiapan sama sekali. Saya juga akan menggunakan partai apa, itu juga belum terpikir. Satu-satunya yang memberikan tawaran dari awal untuk maju pilkada itu Partai Nasdem. Tapi waktu itu kursi cuma 3 kan gitu loh. Sementara dibutuhkan 10. Tapi belajar dari pilkada bahwa untuk menjalani proses apalagi gubernur ini dalam skup yang lebih luas lagi, 27 kabupaten kota, pemilihnya hampir 40 juta, tentu menjalani lebih awal akan jauh lebih baik. Tapi dalam dunia politik kan tidak ada istilah kapok ya. Ya kita selama niatan kita baik ya tadi untuk memberikan kemaslahatan yang jauh lebih besar, ya kita jalanin aja, ikuti aja prosesnya. Ikuti aja. Oke. Nah, sekarang kan Kang Saan juga sebagai ketua dari DPW Nasdem Jawa Barat ya. Nah, itu kalau kita lihat dalam ini kan artinya konsolidasi internal juga sambil berjalan gitu. Hubungan Kang Saan dengan Pak Surya Paloh seperti apa? Apakah kemudian cukup optimis untuk kemudian dimajukan sebagai calon gubernur Jawa Barat mungkin besok gitu? Ya kalau saya sih sangat memahami dan meyakini ya Pak Surya itu kan selalu memberikan ruang, memberikan kesempatan dan selalu mendorong kader-kadernya kalau memang mau berkiprah lebih jauh lagi selama tadi niatnya untuk kepentingan yang jauh lebih besar yaitu kepentingan misalnya daerah Jawa Barat itu insya Allah akan memberikan support. Sama ketika saya diminta untuk menjadi ketua DPW waktu itu kan juga suasana di Jawa Barat kan tidak gampang juga. Apalagi pemilu 2014 Nasdem cuma dapat 1 kursi DPR RI-nya. Nah masuk 2019 dengan suasana politik nasional berimbas ke Jawa Barat yang secara politik buat Nasdem kurang menguntungkan dan itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri bagaimana misalnya kita bisa
di tengah situasi politik yang tidak menguntungkan, kita tetap bisa eksis, bahkan bisa bertambah kursi kan. Nah itu tantangan tersendiri. Alhamdulillah juga kita bisa menambah dari 1 menjadi 5 dalam situasi yang menurut saya secara politik di Jawa Barat buat Nasdem waktu itu agak berat ya, tahun 2019. Oke, artinya juga harus saya pastikan dari Kang Saan sendiri cukup optimis bahwa apa yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu, bahwa ada masalah di dalam internal sampai Kang Saan maju sebagai calon bupati namun tidak dicalonkan dari partai, itu tidak akan terjadi misalkan nanti maju di Pilgub 2024 di Jawa Barat? Insya Allah nggak akan terjadi. Karena memang hingga pada saat ini komunikasi terus lancar terus lancar dan juga tadi memberikan ruang ya, memberikan kesempatan, bahkan mendorong, mensupport kader-kadernya untuk berkiprah jauh lebih besar lagi. Nah, tapi kalau kita lihat nih Kang, kalau dari nama-nama yang potensial gitu ya, ini kan karena tahun politik sudah berjalan, nama-nama potensial mulai muncul yang menjadi kira-kira yang akan menjadi pesaing ataupun lawan nanti misalkan memang jadi maju di calon gubernur Jawa Barat. Ada nama Deddy Mulyadi. Lalu kemudian ada juga nama Muhammad Iriawan dari mantan ketua PSSI. Ini tanggapan Anda gimana Kang Saan? Apakah tetap gimana melihat lawan-lawan politiknya ini? Ya semua calon kompetitor ya. Calon kompetitor. Lawan politik itu kita semua anggap potensial. Tidak ada kompetitor yang tidak potensial. Ya. Makanya ketika mereka mendeklarkan diri untuk maju apakah di pileg maupun di eksekutif pilgub misalnya di Jawa Barat, itu tentu mereka juga sudah punya banyak persiapan, sudah mereka perhitungkan semuanya. Nah karena itu maka saya memahami semua mereka adalah calon potensial. Nah karena mereka semua calon potensial, supaya saya tetap bisa berkompetisi dengan mereka, ya saya harus menyiapkan diri sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sesiap mungkin gitu loh, agar saya tidak tertinggal oleh mereka. Iya, apalagi kalau kita ingat bahwa di dalam pemilih Jawa Barat itu kan kalau misalnya kemarin 2019 Kang Saan ada dapat suara di Dapil 7 ya. Dapil 7 itu kalau tidak salah 45 ribuan ya. 45 ribuan. 45 ribuan, tapi nanti di Jawa Barat ini kan ada sekitar 32 juta yang harus diambil itu ya. Jadi cukup optimis dengan pemilih sebegini banyak ini Kang. Insya Allah sih. Jadi saya merasa itu bisa kita lalui selama tadi kita optimis, tapi ya kerja-kerja politik kita terukur. Jadi yang penting kerja-kerja politik kita terukur, positioning kitanya juga pas kan gitu. Nah, saya katakan bahwa selain nanti secara internal saya sendiri itu mempersiapkan diri semaksimal mungkin, jaringan tentu partai Nasdem juga sudah mulai bergerak, dan yang paling penting kan ada suasana di luar itu semua yang secara politik itu juga bisa lebih memungkinkan untuk bisa mendorong juga suasana di Jawa Barat kan ada suasana pilpres yang tentu sedikit banyak juga akan bisa memberikan pengaruh. Ya, dalam konteks pemilihan gubernur ke depan. Nah, Kang Saan, ini kalau kita ingat bahwa pilpres dan juga pilkada ini kan berjalan di tahun yang bersamaan. Lalu kalau sebagai calon kontestan itu merasa bahwa berjalan bersamaannya kontestasi ini mengganggu fokus dari calon kontestan ataupun dari masyarakat yang akan memilih itu akan terganggu tidak sih secara secara nanti berjalannya waktu gitu? Kalau untuk pilkada mungkin tidak, bahkan bisa paralel ya. Paralel itu gini, sambil mempersiapkan diri apakah di legislatif atau misalnya kita menjadi bagian dari tim pemenangan calon presiden, ini bisa sejalan karena memang ada jeda waktu yang cukup ya. Tapi dalam konteks pileg, pemilu legislatif dengan pilpres dibarengkan, dan ini cukup mengganggu tanda kutip ya berpengaruh juga karena publik lebih concern ke pilpresnya ketimbang ke pemilu legislatifnya. Tapi kalau untuk pilkada itu seiring sih ya. Jadi tidak berhimpitan dan saya tidak juga dalam
pikiran saya juga masyarakat tidak terganggu. Oke. Untuk Pak Surya Paloh sendiri untuk terbagi tidak fokusnya hanya untuk pilpres saja atau hanya nanti pilkada saja atau gitu, gimana, ada fokus yang terpecah tidak? Kalau untuk sekarang ya kita lebih ditekankan Pak Surya itu tentu yang pertama legislatif. Oke. Jadi bagaimana legislatif itu Nasdem kursinya nambah signifikan. Pak Surya punya keinginan agar Nasdem di 2024 itu mendapatkan setidaknya 100 kursi. 100 kursi. Dan di Jawa Barat tidak boleh ada dapil yang kosong. Oke, terakhir di Kang artinya memang tadi kalau kita sudah dengar perbincangannya cukup optimis untuk misalkan nanti dicalonkan menjadi calon gubernur, lalu kemudian juga sudah melihat, sudah memetakan lawan-lawannya gitu. Tapi terakhir yang harus tanyakan, kalau misalkan nanti ternyata tidak dapat di eksekutif, akankah kembali bertugas di dalam legislatif gitu? Ya, karena kita yang mau maju eksekutif harus maju dulu legislatif. Betul. Jadi sekaligus untuk mengukur juga kan, mengukur diri sendiri kan di legislatif. Ya kalau misalnya enggak ya kita tetap akan berkiprah di legislatif. Oke. Yang paling penting kita bisa memberikan manfaat aja buat lingkungan dan manfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Oke. Yang paling penting adalah bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Terima kasih banyak Kang Saan waktunya. Kita boleh main ke rumah, kita boleh ngopi-ngopi, kita boleh cerita banyak. Sehat selalu Kang ya. Sehat selalu semuanya. Sampai bertemu di The Politician berikutnya, dialog untuk menagih aksi dan juga melihat esensi, bukan sekedar sensasi. Sampai jumpa.